Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rise Soccer TV. Bagaikan sebuah oase di tengah kekeringan prestasi sepak bola kita dan karut-marutnya masalah organisasi sepak bola, terdengar Indonesia akan mengajukan diri mengikuti bidding menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 2034. Mungkinkah? Bagi semua teman, sahabat, dan rekan, jangan lupa ikuti terus analisis Bung Yes dan tetap like, comment, dan subscribe. Beberapa hari terakhir, pemerintah dan juga PSSI telah membangun opini di media-media sosial bahwa Indonesia berkeinginan untuk mengikuti bidding yang deadline-nya jatuh pada tanggal 31 Oktober tahun ini, berarti beberapa minggu ke depan, untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2034. Dan itu tidak tuan rumah tunggal. Indonesia kemungkinan akan bersama Australia dan Selandia Baru, karena sepertinya jatah tuan rumah di tahun 2034 jatuh pada zona atau wilayah Asia dan Oseania. Dan kalau itu benar, maka Indonesia dan Australia adalah dua negara yang berada di zona Asia, sementara Selandia Baru mewakili tuan rumah zona Oseania. Nah, kita lihat bahwa berita ini tentu di satu sisi sangat menggembirakan, tidak saja bagi masyarakat sepak bola, tetapi mungkin saja untuk seluruh penduduk Republik yang tercinta ini yang berada di kisaran 270 juta jiwa. Karena pesta sepak bola dunia adalah salah satu kegiatan akbar di muka bumi ini yang akan ditonton oleh miliaran umat manusia. Dan kita lihat bahwa beberapa Piala Dunia terakhir, kisaran penonton yang mengikuti kegiatan pertandingan sepak bola dunia itu sekitar 3 miliar ke atas. Luar biasa tentunya. Namun Piala Dunia itu sendiri harus dilihat dan dinilai secara khusus, karena di sana ada mengandung, membawa unsur-unsur, faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Misalnya ada faktor politik, faktor finansial atau profit, faktor hospitality sebagai tuan rumah, dan yang terakhir faktor prestasi. 4 hal ini yang perlu diperhatikan betul. Nah, kita lihat apakah rencana pemerintah dan PSSI ini akan terwujud. Sejauh ini lobby-lobby yang dibangun oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang cukup baik, terutama untuk penyelenggara tuan rumah, karena kita lihat bahwa tahun ini walaupun kita gagal menyelenggarakan Piala Dunia U20 di bulan Mei Juni kemarin, tetapi kita kemudian diberikan hak dan kepercayaan, sebuah trust untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 pada bulan November dan Desember nanti. Paling tidak penyelenggara Piala Dunia U17 nanti sebagai tuan rumah kita harus membuktikan itu, bahwa kita berhasil, sehingga kemungkinan biddingnya akan dilakukan untuk Piala Dunia Senior bersama Australia dan Selandia Baru di tahun 2034 nanti bisa gol. Nah, berbicara tentang penyelenggaraan Piala Dunia pada tahun 2026 nanti akan digelarkan di 3 negara, yaitu Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tentu ini di Amerika Tengah dan Utara. Kemudian pada tahun 2030 penyelenggaraan seharusnya menjadi jatah wilayah zona Amerika Selatan, tetapi oleh Presiden FIFA Gianni Infantino diputuskan hampir pasti akan digelarkan di 6 negara di 3 benua, Afrika, Eropa, dan Amerika. Nah, 6 negara tersebut adalah Meksiko dari benua Afrika, Spanyol dan Portugal dari benua Eropa, sementara 3 negara dari benua Amerika adalah Uruguay,
Paraguay, dan Argentina. Sebetulnya untuk penyelenggaraan Piala Dunia 2030 ini sedikit mendapat kritik yang keras dari mantan Presiden FIFA Sepp Blatter yang mengoreksi mengapa sampai harus ada 6 penyelenggara tuan rumah, karena faktor-faktor non-tenis akan sangat mempengaruhi kualitas dari Piala Dunia itu sendiri. Misalnya transportasi atau waktu yang berpindah-pindah cukup jauh. Ini membuat tim-tim akan mengalami kecapean sehingga tentu berpengaruh pada penampilan mereka di lapangan. Nah, ini pun akan ada korelasi dan hubungan juga ketika Indonesia, Australia, dan Selandia Baru menjadi tuan rumah bersama. Faktor transportasi, faktor perpindahan dari kota ke kota, venue ke kota, ini tentu menyita kelelahan fisik, psikis, dan stamina pemain, sehingga ini bisa berpengaruh pada penampilan mereka di lapangan. Nah, kita lihat kembali ke tuan rumah, khususnya kita. Tadi ada 4 faktor yang saya coba mengingatkan bahwa sangat penting nanti di dalam penyelenggara Piala Dunia kalau kita menjadi tuan rumah. Di sana ada unsur politik. Unsur politik ini sangat dominan nantinya, karena kalau kita berhasil, berarti derajat dan tingkat pergaulan Indonesia dalam hubungan internasional itu akan naik levelnya, grade-nya naik. Namun ada satu hal dari unsur politik ini juga yang harus diperhatikan betul. Dan dari sekarang bila kita bidding menjadi tuan rumah, ini harus paralel dengan unsur politik yang mau saya katakan, yaitu faktor Israel di dalamnya. Bukan saja Israel, bukan tidak mungkin Israel akan lolos pada putaran final Piala Dunia 2034 nanti ketika kita menjadi tuan rumah. Nah, faktor Israel ini kalau tidak dibenahi, diurus sejak sekarang, maka ini akan menjadi sebuah duri, sebuah hantaman, pukulan telak bagi kita nantinya. Tetapi kalau politik kita sudah berubah di tahun 2034 nanti, ya mungkin saja tidak ada masalah dengan kehadiran Israel nantinya dengan partisipasi dalam Piala Dunia tersebut. Kemudian faktor finansial atau profit, ini harus berhitung penuh, karena Rusia yang menjadi tuan rumah di tahun 2018 itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk penyelenggaraan Piala Dunia, sekitar 615 triliun. Sementara Qatar harus menghabiskan sekitar 3.000 lebih triliun rupiah untuk menyiapkan semua infrastruktur dan lain-lain menjadi tuan rumah Piala Dunia. Nah, biaya-biaya yang begitu besar ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah dan juga PSSI. Apakah ini sepadan dan selaras dengan pemasukan nantinya dari Piala Dunia tersebut? Di lain pihak, FIFA mengklaim memang di Piala Dunia Rusia ada keuntungan, juga di Qatar bernilai cukup fantastis. FIFA mengklaim ada keuntungan. Misalnya di Rusia pada 2018 kalau di kurs dalam rupiah sekitar 67 triliun rupiah. Kemudian di Qatar sekitar 117 triliun rupiah. Ini cukup bagus. Kalau, ya sekali lagi, kalau kita atau panitia penyelenggara bisa menjaga dan mengurus seluruh biaya-biaya pengeluaran maupun pemasukan. Dan ini cukup perlu diperhitungkan betul, karena kita lihat bahwa negara kita ini masih tinggi unsur-unsur korupsi di dalamnya, sehingga ini harus dijaga betul, sehingga kita tidak sia-sia membuang ratusan triliun untuk persiapan penyelenggara tetapi pemasukan minus. Kemudian faktor ketiga adalah hospitality sebagai tuan rumah. Saya kira Indonesia tidak perlu diragukan sebagai penyelenggara atau tuan rumah event-event besar, karena selama ini sudah teruji baik Asian Games dan juga SEA Games, sehingga saya kira itu bukan masalah sebagai tuan rumah kita nantinya. Dan faktor keempat, nah ini cukup serius, karena Piala Dunia tetap tidak boleh lepas dari prestasi tim nasional di lapangan. Kalau tidak ada perubahan seperti sekarang ini, maka tim nasional kita akan lolos langsung bersama Selandia Baru dan juga Australia tampil di putaran final. Tetapi kalau ada perubahan regulasi, maka bukan tidak mungkin tim nasional kita harus mengikuti babak kualifikasi untuk menuju sampai kepada putaran final. Dan kalau ini terjadi, maka sangat mungkin
kita tidak tampil di putaran final. Jika, ya, sekali lagi catatan, jika federasi atau PSSI tidak mempersiapkan tim nasional kita secara baik sejak 10 atau 12 tahun awal ini, sehingga nantinya tim nasional kita, walaupun nanti regulasi berubah dan mengharuskan tim tuan rumah ikut kualifikasi, maka kualitas tim kita sudah mumpuni untuk bisa mencapai target masuk ke putaran final. Nah, hal-hal ini yang perlu diperhatikan betul nantinya, dan semoga kita berharap rencana yang bagus dari pemerintah dan PSSI ini bisa terwujud, dan kita semua akan menikmati euforia sebuah kegiatan Piala Dunia yang selama ini diimpi-impikan oleh masyarakat sepak bola kita. Dan saya berharap kita berdoa bersama untuk nantinya kita menjadi tuan rumah, tapi tentu dengan seluruh persyaratan dan persiapan itu harus dilengkapi. Ingat, bola itu bulat, giring terus.